Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pilkada di Jawa Barat yang dimenangkan oleh Kang Deddy Mulyadi dari hasil quick count, ternyata perolehannya di bawah daripada survei-survei yang telah dilakukan, yaitu di atas 75%, dan akhirnya hanya memenangkan sekitar 61%. Namun tetap adalah ini suatu kemenangan yang luar biasa, karena ya dibandingkan dengan rivalnya ya yang sekitar di bawah 20%, yaitu calon daripada PKS dan dari PDIP malah di bawah ya katakanlah belasan persen gitu. Dan ini merupakan sebuah fenomenal, mungkin karena masyarakat Jawa Barat sudah menginginkan sebuah perubahan, di mana 20 tahun terakhir Jawa Barat dikuasai oleh kelompok tertentu yang mana tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap masyarakat Jawa Barat. Nah, tentang perolehan Kang Deddy Mulyadi yang hanya mencapai 61% lebih, bukan hanya ya, maksudnya 61%, itu di bawah daripada perkiraan dari survei-survei yang dilakukan, yaitu di atas 70%. Ini karena besarnya sebuah perubahan yang ada dalam pemilihan langsung, yaitu adanya golput. Golput di Jawa Barat relatif besar sekali ya, mungkin terbesar di Indonesia. Nah, golput ini kenapa bisa terjadi? Kemungkinan besar ya golput ini terjadi karena masyarakat tidak mau pergi untuk melakukan pemilihan, karena mungkin tidak ada ya inisiatif untuk pergi ke sana dan malas, dan akhirnya tidak memberikan hak-hak pilihnya. Atau mungkin karena mereka tidak punya waktu. Tetapi juga ada masyarakat yang kebingungan milih siapa, karena adanya ketidakpercayaan terhadap ya calon-calon yang berpentas ya dalam pemilihan gubernur ini. Dan mereka yang tidak melakukan atau memberikan hak-hak politik mereka itu bukan hanya karena mereka tidak percaya kepada calon-calon yang akan dipilih, tetapi juga karena ya sebagian ada keraguan untuk memilih calon-calon yang ada karena adanya intimidasi dari hal-hal yang sama sekali sebenarnya tidak masuk akal, semacam masih berkeliaran intimidasi yang dibumbui atau dibungkus dengan agama, seperti Anda harus mempertanggungjawabkan di akhirat nanti jika Anda salah memilih. Nah, disinilah sebenarnya sangat lucu sekali, karena hal ini membuat si pemilih merasa takut ya akan pertanggungjawabannya nanti di akhirat kalau salah memilih calonnya gitu. Nah, ini hal-hal semacam ini sebenarnya dihembuskan oleh kelompok tertentu untuk menggiring si pemilih ke calon yang mungkin mereka anggap bahwa inilah calon yang pantas untuk dipilih karena amanah, katakanlah begitu ya. Dan akhirnya mereka bikin narasi-narasi dengan, saya pikir ini bukan dalih yang ada dalam agama ya, yang mana isinya ya begitulah, jika Anda salah memilih atau jika Anda memilih orang yang tidak tepat, maka Anda harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Saya lihat ya intimidasi ini masih ya bisa mempengaruhi para pemilih orang atau masyarakat di Jawa Barat, karena
tahu sendiri masyarakat Jawa Barat ini sangat ya katakanlah religius ya. Ini saya pikir cara-cara yang sangat ya lucu ya itu, dan tidak masuk akal, karena yang sebaliknya justru malah mereka yang terpilih, calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih yang harus mempertanggungjawabkan ya nanti di akhirat jika mereka tidak amanah, jika mereka tidak menepati janji-janjinya mereka saat mereka ya memimpin Jawa Barat. Itulah yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi bukannya malah tanggung jawabnya itu dibebankan kepada pemilih, dan ini nggak fair gitu ya. Jadi itu mungkin yang rasional, tetapi ya masyarakat Jawa Barat banyak yang terpengaruh dengan ya narasi-narasi ini, yang saya yakin bahwa ini bukan dari narasi dari ajaran sebuah agama ya, tetapi ini hanyalah ya cara-cara berpolitik. Saya pikir begitu, karena ya yang saya katakan tadi ya sebaliknya itu, mereka lah yang terpilih yang harus mempertanggungjawabkan ya kepercayaan daripada rakyat itu yang sudah memilihnya, bukannya sebaliknya masyarakat yang nanti harus bertanggung jawab yang telah memilih begitu. Nah, tetapi ya yang disayangkan kan memang banyak ya terjadi golput di Jawa Barat karena termakan atau terkelabui dengan isu-isu ini ya. Dan saya harap ya untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal semacam gini ya, narasi-narasi semacam ini yang sifatnya hanya seperti mengintimidasi masyarakat ya, dan ini kurang lebih seperti pembodohan saya pikir ya. Dan semoga ya gubernur dan wakil gubernur yang terpilih Kang Deddy Mulyadi dan Kang Irwan mampu membuat perubahan di Jawa Barat, dan saya pun akan dukung dia selalu. Saya akan dukung mereka agar Jawa Barat mendapat perubahan yang luar biasa di bawah kepemimpinan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.